Selamat sore Ibu Kristina, kabar sore ini. Selamat sore juga Ibu Herbina, kabar baik Ibu. Oh, luar biasa. Ini Bu, katanya Ibu mau ada sesuatu yang dibicarakan. Kira-kira apa itu Bu? Tapi waktu kita hanya singkat ya Bu. Waktunya hanya 10-15 menit aja. Kalau boleh Ibu ceritakan, silakan Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu. Iya Bu, ada sedikit masalah yang saya hadapi ketika saya mengajar di kelas saya. Ada siswa saya itu ketika saya masuk, ketika saya mengajar, dia itu anaknya cuek seperti itu, terus nggak mau memperhatikan. Kadang saya jadi bawaannya kesal sama anak ini. Nah, saya pengen ketika saya mengajar itu, anak itu memperhatikan saya begitu. Nah, ini anak ini nggak mau diam Bu, jadi terkadang membuat saya jadi emosi, kesal, seperti itu Bu, salah yang saya rasakan. Oh, kira-kira seperti itu ya Bu. Ada satu orang siswa di kelas Ibu yang sering membuat Ibu kesal dan emosi karena tidak pernah diam. Seperti itu ya Bu ya kira-kira? Iya, betul sekali Bu. Kira-kira Ibu maunya dia seperti apa Bu dalam pembelajaran di kelas Ibu sehingga dia itu nggak membuat Ibu kesal dan emosi begitu? Maunya saya Bu, kalau bisa ini anak ini memperhatikan saya lah begitu. Ketika saya mengajar, anak ini maunya memperhatikan saya, tertib seperti itu, sehingga saya pengen pembelajaran itu berlangsung dengan baik, dengan lancar, seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah cerita ini dari hasil pembicaraan kita, nantinya Ibu maunya seperti apa? Apa yang mau Ibu dapatkan nanti dari hasil pembicaraan kita yang waktunya hanya singkat ini Bu? Maunya saya Bu, saya pengen anak ini serius gitu, tidak lagi membuat saya kesal. Ketika saya mengajar, maunya anak ini memberikan perhatiannya lah Bu, memberikan perhatiannya serius seperti itu, jadi tidak main-mainnya gitu. Itu yang saya inginkan dari anak ini ketika saya masuk ke kelasnya dalam pembelajaran, seperti itu. Oke, baik Bu. Kalau dari pengalaman Ibu melihat pembelajaran di kelas sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira kalau Ibu kelompokkan si anak ini masuk ke dalam gaya belajar seperti apa kira-kira Bu? Dari pengalaman yang Ibu sudah lihat seperti itu selama ini dalam pembelajaran di kelas. Kalau saya amati ya Bu ya, ketika saya mengajar di kelas yang anak ini yang saya masuki, ini anaknya ini ketika saya membuat pembelajarannya berdiferensiasi, ini cocoknya ke kinestetik Bu. Kenapa saya katakan dia cocoknya ke kinestetik? Karena itu tadi dasarnya, karena dia itu anaknya nggak bisa diam seperti itu. Jadi hiperaktif, hiper gitu artinya, caper sekali, nggak bisa diam. Jadi kalau saya ketika pembelajaran berdiferensiasi, saya menggolongkan anak ini lebih tepatnya ke kinestetik seperti itu Bu. Oh, bagus ya Bu ya. Kalau Asiana ini gaya belajarnya kinestetis, kira-kira bagaimana Ibu mau buat model pembelajaran atau strategi pembelajaran agar si anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas Ibu dan tidak mengganggu, sehingga dengan gaya belajarnya yang tidak diam itu sekaligus dia bisa mengikuti pembelajaran Bu. Kira-kira bagaimana yang bisa Ibu lakukan gitu? Yang saya lakukan Bu, mungkin saya akan lebih banyak membuat dia banyak berlatih ya Bu ya, banyak latihan-latihan yang mengacu kepada supaya dia itu
karena dia anaknya nggak bisa diam seperti itu, mungkin saya akan membuat media-media pembelajaran yang lebih interaktif, seperti misalnya bermain game seperti itu, tebak kata, misalnya guessing word seperti itu. Jadi membuat permainan-permainan kata, menyusun kata, menebak kata seperti itu. Jadi saya akan lebih banyak membuat media-media pembelajaran yang seperti permainan seperti itu, Bu. Jadi artinya si anak ini supaya tertarik, dan sambil seperti itu juga dia bisa mendapatkan ilmu dari permainan game yang saya buat. Jadi dia bermain sambil belajar. Jadi ada pembelajaran yang bisa dia ambil dari situ. Jadi tidak melulu hanya game, tetapi game yang interaktif, pembelajaran interaktif dalam bentuk game seperti itu. Mungkin seperti itu yang akan saya buat. Oke, luar biasa Bu ya. Berarti dengan model-model pembelajaran seperti game dan banyak gerak, dengan cara seperti itu si anak tadi yang memang bawaannya tidak mau diam, dengan mengikuti model pembelajaran yang Ibu siapkan, berarti dia secara tidak langsung atau secara langsung bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kira-kira begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Jadi mungkin cara seperti itu akan merangsang dia untuk tertarik Bu dari permainan-permainan yang akan saya berikan dalam bentuk pembelajaran. Demikian. Luar biasa Bu, berarti sambil bermain bisa dia sambil belajar, sehingga kalau dari cara yang Ibu berikan tadi, si anak itu kira-kira bisa-bisa nanti tidak membuat Ibu emosi lagi dan tidak membuat Ibu kesal lagi, karena dengan cara bermain itu, dengan cara banyak bergerak tadi, sudah dia ikut serta dalam pembelajaran. Begitu ya kira-kira Bu, bagaimana pendapat Ibu? Iya Bu, ya memang saya yakin dengan teknik pembelajaran yang dalam bentuk permainan yang akan saya lakukan, saya yakin bahwa nanti anak ini akan bisa fokus dalam pembelajaran yang saya berikan, dan mungkin dia tidak akan lagi main-main, dalam artian dia akan memberikan perhatiannya ketika saya masuk ke dalam kelas. Oke, baik Bu. Kira-kira rencana Ibu itu Ibu akan lakukan mulai kapan Bu? Rencananya kemungkinan saya akan lakukan itu di pertemuan selanjutnya Bu. Artinya mungkin di minggu depan ketika saya masuk di kelas mereka Bu. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya di minggu depan Bu. Bagus ya Bu ya. Nanti minggu depan Ibu akan mulai rencana pembelajaran yang baru yang mengakomodir atau membuat si anak tadi ikut dalam pembelajaran dengan baik. Kira-kira bagaimana komitmen Ibu untuk menjalankan rencana pembelajaran yang bisa membuat anak tersebut belajar aktif Bu? Ya, boleh ulangi lagi Bu, maaf tadi kurang bagus sinyalnya Bu. Nah gini Bu, kira-kira bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana pembelajaran yang membuat si anak tadi bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan dengan baik? Kira-kira bagaimana Ibu berkomitmen? Apa komitmen Ibu sehingga rencana Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik nantinya di kelas? Baik Bu, komitmennya bahwa saya akan senantiasa menggunakan praktik-praktik pembelajaran yang interaktif, yang menarik di dalam pembelajaran, di dalam kelas yang akan saya masuki, khususnya kelas yang ini yang anak ini yang agak masuk aktif begitu, tidak bisa diam. Jadi saya akan berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang lebih interaktif. Namun sebelumnya mungkin saya akan memanggil anak ini untuk berbicara empat mata, menanyakan kenapa sih anak ini tidak bisa tenang, bisa pembelajaran, apa masalahnya, seperti itu. Jadi saya bisa mengetahui apa sih kebutuhannya. Jadi sebelum saya menggunakan atau membuat pembelajaran seperti game tadi Bu, saya akan coba dulu untuk memanggil anak ini
berbicara secara empat mata untuk menanyakan apa sebab atau apa masalah yang dihadapi. Demikian. Oke, baik ya Bu ya. Berarti Ibu panggil ya, Ibu berkomitmen memanggil dia berbicara empat mata. Kira-kira bagaimana agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu ya Bu. Selain itu, kira-kira Ibu perlu nggak bantuan orang lain untuk melaksanakan komitmen atau rencana pembelajaran Ibu ini berlangsung lebih baik ke depannya? Untuk melaksanakan komitmen saya ini, saya pastinya membutuhkan teman sejawat, khususnya pertama DP ya, DP untuk berkonsultasi mengenai anak ini, kira-kira apa penyebabnya anak ini terkadang dalam kelas tidak bisa tenang dalam belajar. Kemudian saya akan berkomunikasi juga dengan teman sejawat sejurusan, kira-kira apa yang menjadi intinya bagaimana teknik pembelajaran yang akan saya lakukan yang cocok untuk anak ini, yang bisa menarik perhatiannya. Jadi saya mungkin akan berkolaborasi dengan DP dan juga teman rekan sejawat satunya. Mungkin itu. Oke baik Bu, luar biasa Bu. Berhubung karena waktu kita ini Bu ya agak singkat, pembicaraan kita mungkin akan berakhir sebentar lagi. Kira-kira dari pembicaraan Ibu, apa nih yang Ibu dapatkan dan apa yang Ibu rasakan di akhir pembicaraan kita ini Bu? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita bahwa saya merasa lega ya Bu ya, artinya saya bisa menyampaikan permasalahan saya, kemudian saya juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tadi, dan saya juga akan berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan interaktif kepada anak didik saya, sehingga saya tidak akan lagi menemukan siswa-siswa yang seperti yang tadi. Jadi saya berharap dengan pertemuan kita ini Bu, tentunya saya sangat senang saya bisa menemukan, saya bisa mengetahui apa solusi dan bagaimana saya harus menyikapi masalah yang tadi saya sampaikan tadi. Baik Bu, semoga kalau kita jumpa di pertemuan selanjutnya, saya ingin cerita Ibu lagi bagaimana kalian si anak setelah pembelajaran yang Ibu berikan di kelas. Mungkin sampai di sini pembicaraan kita ya Bu ya, berhubung karena waktu kita hanya singkat. Terima kasih buat Ibu sudah mau cerita. Semoga nanti pembelajaran Ibu semakin baik. Terima kasih ya Bu. Selamat sore.